Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Alolayu dengan NIM 2001156 dari kelas teknik perminyakan G 2020. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai kapasitansi dieletrik atau F6. Tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama, memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dieletrik terhadap besarnya kapasitansi. Kemudian di sini ada pengertian kapasitansi dan kapasitor. Apa itu kapasitansi? Kapasitansi adalah kemampuan kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Sedangkan kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kemudian di sini ada rumus untuk mencari kapasitansi tanpa penambahan bahan dieletrik. Rumusnya yaitu C sama dengan epsilon 0 kali A per D, di mana C itu kapasitansi dan epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa, nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. A itu luas penampang dan J itu jarak antar kedua keping. Kemudian yang kedua ada rumus untuk mencari kapasitansi dengan penambahan bahan dieletrik. Rumusnya C sama dengan epsilon 0 kali K kali A per D, di mana C itu kapasitansi, epsilon 0-nya itu permitivitas ruang hampa, dan K itu konstanta dieletrik, A itu luas penampang, dan D itu jarak antar kedua keping. Kemudian ada flowchart atau langkah-langkahnya. Yang pertama start, kemudian buka file simulasi pitnya, kemudian buat rangkaian, kemudian atur nilai tegangan, input, jarak antar plat dan luas penampang plat, kemudian perhatikan nilai alat ukur kapasitansi, catat hasil pada tabel simulasi, dan selesai. Nah, di sini sudah ada rangkaiannya. Di sini kita sudah atur untuk nilai V-nya 1,5 dan jarak antar platnya itu 9. Di sini kita aktifkan kapasitansinya dulu. Kemudian luas platnya di situ ada 100. Nah, di sini kita akan melakukan penambahan sebesar 5 sampai 155. Di sini yang kita perhatikan itu luas platnya atau nilai A-nya dan pada kapasitansinya. Kemudian nanti kita perhatikan datanya, nilainya, terus kita catat pada tabel. Kemudian yang kedua ini untuk yang memakai bahan dieletrik, untuk V-nya dan D-nya nilainya tetap sama. Materialnya itu kita pilih yang kertas. Kemudian luas platnya itu sama seperti tadi, penambahan 5 sampai 155. Kemudian kita perhatikan nilai A-nya dan nilai C-nya, lalu catat pada tabel. Kemudian dari hasil pengambilan data tadi kita mendapatkan nilai pada tabel 1 itu perbandingan antara A dan C, namun tanpa menggunakan bahan dieletrik. Yang pada tabel 2 itu kita mendapatkan perbandingan antara A dan C, dan itu dengan penambahan bahan dieletrik. Kemudian di sini ada tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga itu tabel rekreasi linear data 1 atau perbandingan antara A dan C yang tanpa menggunakan bahan dieletrik. Kemudian ada tabel 4 itu rekreasi linear data 2 yang perbandingan antara A dan C dengan menggunakan bahan dieletrik. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, jika jarak diperkecil, maka nilai kapasitansi itu akan bertambah atau semakin besar. Sedangkan apabila jarak diperbesar, kapasitansi itu berkurang. Kemudian yang kedua, jika luas permukaan plat diperbesar,
maka nilai kapasitansi itu bertambah atau semakin besar. Sedangkan apabila luas permukaan diperkecil, maka kapasitansi pun akan berkurang. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, prinsip suatu kapasitor yaitu kapasitansi bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan beda potensial pada permukaan kapasitor. Yang kedua, kapasitansi kapasitor berbanding terbalik dengan jarak antara kedua plat konduktor. Yang ketiga, kapasitansi itu sebanding dengan luas permukaan. Demikianlah hasil presentasi